Banyak Bang yang mau saya bahas sama Anda ini. Ya, karena Anda orangnya enak diajak ngobrol gitu. Banyak banget. Siapa? Iya. Siapa? Nah, tuh kan dari kita bahas tadi apa perbedaan Paulus dengan Yesus ajarannya kayak gimana? Saya kasih dalilnya semuanya. Ah, terus pemahaman aku dan Bapak adalah satu. Kalau satu di situ, Bang, ya, kalau satu di situ bukan satu hakikat itu. Ya. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Di mana? Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. 11 ayat 8 ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17. Ini percakapan Nomor Yesus dengan Allah. Gimana, Bang? Salah. Yohanes 17 nomor 11. Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya Bang. Murid-muridnya juga Tuhan kalau gitu. Betul nggak? Enggak. Karena murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Berarti Tuhan juga itu murid-murid. Gini, Yesus kan meminta. Jadi murid-muridnya ini kan nanti akan menjadi martir, Pak. Ketika Yesus naik ke surga nanti, jadi murid-muridnya ini akan menjadi tangan Yesus di dunia ini, dan mereka mereka bahkan mati kan dengan tersiksa, dibunuh. Bang, coba Abang baca ayatnya betul-betul. Ya, siap Pak. Sama seperti kita, kata Yesus. Yesus kan pernah ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Oke? Kalau menurut Anda itu adalah satu, aku dan Bapa adalah satu hakikat, satu ketuhanan, maka murid-muridnya pun ikut jadi Tuhan, Bang, di situ. Nah, Bang. Karena apa? Karena murid-muridnya didoakan oleh Yesus, sebagaimana Yesus bersatu dengan Tuhan, begitu pula murid-muridnya bersatu dengan Tuhan. Ya. Itu kata Yesus. Ya. Makanya kalau satu hakikat, ketuhanan, murid-murid juga Tuhan jadinya. Itu bang, satu ajaran. Kalau menurut saya satu ajaran itu. Ya, maksudnya bukan satu ketuhanan. Menjadi sama seperti kita, itu maksudnya sama seperti Yesus. Dia ketika di dunia ini, dia bekerja, Bang, untuk menyelamatkan yang Abang bilang tadi. Orang-orang domba-domba yang hilang dari Israel. Baru orang-orang yang di luar Israel. Nah, mereka bekerja seperti itu. Makanya Paulus kan dia bekerja ke orang-orang non-Yahudi. Mereka seperti itu. Dan itu maksudnya sama seperti kita yang untuk melayani manusia. Karena Yesus kan datang sebagai hamba di bumi ini, Bang. Dia kan melayani. Gitu. Nah, itu maksudnya, Bang. Bukan sama seperti kita menjadi Tuhan, memerintah, bukan, Bang. Coba Anda pahami betul-betul tuh di situ tuh. Nah, Bang, itu Yohanes 17 nomor 8 tuh. Kata Yesus sama satu seperti kita. Di ayat berikutnya tertulis, selama aku ada di dunia ini, aku bisa memelihara mereka. Tetapi kalau aku sudah berada di surga, tolong jaga mereka ini. Karena kita ini sama. Ya, tapi bukan sama dalam arti Tuhan. Bukan. Apa yang dijaga Tuhan? Oh, jaga mereka untuk menjadi martir, untuk mengabarkan Injil. Itu, Bang. Satu pengajaran kan, bukan satu Tuhan. Ya, satu pengajaran, tapi bukan berarti murid-muridnya Tuhan. Itu, Bang. Gitu, Bang, nggak bisa dipaksa itu. Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nanti murid-muridnya pun ikut jadi Tuhan, Bang. Enggak mungkin. Nggak bisa dong, Bang. Di situ yang bermasalah jadinya. Nah, Bang. Nggak mungkin. Itu Jadi perikop itu tidak bercerita mengenai murid-muridnya juga Tuhan. Yesus meminta tolong jaga mereka ketika saya akan pergi dari bumi ini. Karena mereka akan menjadi sama seperti saya waktu di bumi untuk mengabarkan Injil ke orang-orang, bisa dilontari batu, disalibkan, dibunuh. Itu maksudnya Yesus pada saat itu meminta Allah Bapa untuk menjaga murid-muridnya, Bang.
Saya senang ngobrol sama abang nih. Siapa? Itu pemahaman Anda saya hargai. Saya nggak Ya, mau mendikte gitu. Boleh saya tanya satu lagi? siapa? Ah, gini, Hmm. menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Penyalipan, penyalipan Yesus Kristus. Itu rencana keselamatan yang sudah ada sejak zaman penciptaan, Bang. Rencana siapa itu? Rencana Allah. Karena mereka tahu itu manusia ini akan jatuh ke dalam dosa dan mereka sudah merencanakan untuk ada penebusan dosa manusia. Coba buka Bang. Yohanes Ya. 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, Bang. No, bukan yang itu, bentar. Ya. Yohanes bentar ya. Yohanes 12 nomor 4 coba. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, itu kah, Bang? Ya, bentar. Bentar ya. Nah, Bang, Ya, coba kalau kita lihat mereka waktu mereka kumpul-kumpul gitu. yes. Iblis membisikkan ke dalam diri Lukas. Bentar, Lukas. Yudas. Oh iya. Bentar ya. Bentar. Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Rencana Tuhan atau rencana iblis? Tetap itu dari rencana gini, Bang. Untuk rencana keselamatan, Yesus tetap harus mati untuk menebus manusia karena dia tidak berdosa. Iblis menggunakan segala cara agar Yesus gagal untuk menebus dosa, Bang. Hah? Gagal. Padahal iblis yang membisiki Yudas supaya Yesus tersalib, kan gitu. Ya, iblis Ya. memang dia membisikkan kepada Yudas. Namun tetap iblis tetap berusaha, itu jalannya, Bang. Itu sudah menjadi jalannya. Tapi sudah menjadi jalurnya. Tapi walaupun Yudas tidak membisikkan atau Yudas tidak mengkhianati, pasti ada jalan yang lain untuk Yesus disalibkan. Karena pada saat itu Yesus sudah menjadi incaran dari pemuka-pemuka agama, Bang, orang-orang Sanhedrin. Nah, jadi pada saat itu Baik. Yudas yang mendengarkan bisikan iblis, dia mengiyakan untuk mengkhianati Yesus. Nah, padahal akhirnya Yudas pun menyesal dan dia mengantungkan diri. Tapi iblis Saya mau tetap tanya. berusaha segala cara memukul Yesus sampai tersiksa dan lain sebagainya, agar supaya Yesus itu yang 100% manusia, dia itu membatalkan niatnya. Dan disitulah iblis menang. Andai nggak ada iblis, terjadi nggak penyalipan? Tetap terjadi. Karena pada saat itu Gimana Yesus caranya? sudah diincar oleh pemuka-pemuka agama, Bang. Diincar pemuka-pemuka agama. Yes, orang-orang Sanhedrin. Saya yakin itu tetap akan terjadi. Karena rencana keselamatan itu sudah ada. Oh, jadi gitu. Jadi Anda mendukung Yesus disalibkan di tiang salib? Secara manusia tentu saya sedih, Bang. Yesus yang Sedih, kita tapi anggap mendukung gitu karena menebus dosa. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya mendukung Yesus mati. Namun saya mendukung Yesus yang menyelamatkan manusia. Nah, dengan cara mati di tiang salib itu. Pada saat itu kebetulan yang terjadi adalah mati di kayu salib. Baik. Karena memang itu adalah untuk penyalipan pada saat itu adalah yang paling hina, Bang. Jadi menurut Anda lebih baik Yesus mati gitu untuk menebus dosa? Karena hanya Yesus yang bisa mati untuk menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang layak. Ya.
Berarti berarti abang sepakat lebih baik Yesus mati untuk menebus dosa manusia gitu. Karena hanya Yesus yang layak, Bang. Oh, hanya Iya, hanya Yesus yang layak. baik Tidak baik. ada manusia yang layak untuk menebus dosa manusia selain Yesus sendiri. Ya udah. Coba gini, Bang. Ya. Buka Yohanes 8. Ya, Bang. Yohanes 8 ayat 42 ya kalau nggak salah. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku," Bang. Bentar. Ayat 44. Ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, sebab ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Siap, Bang? Jadi, Bang, ya, di situ iblis menjadi bapamu. Kalau kamu sepakat ingin membunuh Yesus menebus dosa. Karena apa? Karena iblis itu mendukung pembunuhan terhadap manusia. Dia ingin membunuh Yesus gitu. Makanya dikatakan Yesus, ya, iblislah bapamu gitu. Kalau Anda mendukung Yesus, ya Nggak, untuk Bang. mati menebus dosa. Dia Bahaya, itu kan? kan dikatakan pembunuh manusia, bukan pembunuh Yesus. Iblis sangat tidak Iya, mau betul. Yesus mati, Bang, untuk menebus dosa. Karena dia tahu kalau sampai Yesus mati, dia itu gagal, Bang. Rencana licik iblis itu, Bang, ya dia ingin membunuh Yesus gitu. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Karena kata Yesus sendiri dia adalah pembunuh manusia. Bukan pembunuh Yesus. Dari sejak semula. Bukan pembunuh Yesus. Yesus kan manusia toh. Ya, tapi bukan pembunuh. Tapi kalau Yesus, dia itu tidak ingin Yesus itu mati. Karena itu dia membuat segala cara agar supaya Yesus, ya karena kalau kita tahu. Di mana datanya? Di mana tertulis iblis nggak mau Yesus mati? Ya karena kalau Yesus mati, Bang, iblis itu kalah. Karena Yesus berhasil mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Itu berarti anggapan Anda. Bukan ada datanya. Bukan, Bang. Kalau saya punya datanya sama Abang. Iya. Coba kalau Abang melihat ke Yohanes 8 nomor 44. Ya. Yang mendukung Yesus disalib itu, kata Yesus, apa? Iblislah Iblis bapamu. itu pembunuh manusia, Bang. Pengikut iblis. Namun iblis itu pembunuh manusia, ya sampai sekarang pun pembunuh manusia, tapi atas izin Allah. Gitu. Ya makanya dia merencanakan pembunuhan Yesus melalui telinga Yudas. Tidak, Bang. Gitu. Rencana keselamatan itu sudah ada dari zaman penciptaan. Itu ada hadisnya, Bang. Itu kalau saya buka memang panjang. Hadis. Sorry, saya salah ngomong. Ada referensinya lah, Bang. Ada referensi. Gitu. Makanya saya bingung, Abang ini mendukung Yesus disalib atau kagak gitu. Karena iblislah, kata Yesus, yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula. Ya, kalau kita jadi baca yang suka pembunuhan, ya pembunuhan manusia seperti Yesus, itu didukung oleh iblis gitu loh. Itu beda konsep, Bang. Itu kan satu perikop itu berbicara mengenai hamba dosa. Nah, kalau kalian menjadi hamba dosa, kalian memiliki bapa, yaitu adalah iblis. Karena dia sejak zaman dulu adalah pembunuh manusia. Tapi kan kita beda konsep. Kita berbicara tentang penyelamatan manusia. Nah, iblis tidak ingin Yesus itu berhasil untuk mati, Bang. Karena disitulah yang akan terjadi, manusia akan percaya, oh ternyata akan ada hidup kekal. Karena Yesus bisa bangkit kembali. Itu Bang, iblis tidak mau, gini, Bang. Berarti mau kita bilang bahwa dalam penyalipan itu iblis dengan Tuhan kerjasama gitu? Oh, enggak. Kocak kali. Enggak lah. Beda konsep, Bang. Jangan disamakan Yohanes itu, yang disampaikan di Yohanes 44 itu dengan apa yang terjadi di penyalipan, dengan apa yang terjadi dengan proses yang iblis lakukan. Ya iya, kalau orang yang suka darah, suka membunuh, ya kata Yesus tuh ya pembunuh sejak semula, itu iblis bapaknya. Ya. Jadi kalau ada yang suka penyalipan Yesus agar Yesus itu mati, iblis itu bapaknya, Bang. Ya.
Jadi iblis itu bapaknya mereka orang-orang Farisi waktu itu Mm-mm. yang ingin membunuh Yesus. Gitu. Aduh. Jadi seperti itu kalau kalau pandangan saya sih Iya, rencana Bang. penyalipan itu rencana iblis sih. Enggak, Eh, bukan, Bang. Itu rencana keselamatan dari Allah sendiri, Bang. Dan saya yakini walaupun Yudas tidak menjadi pengkhianat, orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin pada saat itu akan menggunakan berbagai cara untuk membunuh Yesus. Karena orang-orang Farisi sudah sangat terpojok dengan apa yang Yesus lakukan di dunia itu pada saat itu. Itu pemahaman saya, Bang. Pemohon Anda, ya kita Ya, hargai kan kayak ya, gitu ya. Tapi setidaknya kan diskusi ini kan ya, membuat kita berpikir. Apa betul. yang saya sampaikan tolong dipikirkan kan kayak gitu. Siap, Bang. Ah, Siap. Nah, jadi itu, Bang. Nah, kalau mengenai haram dan halal, saya sepakat, Bang. Karena saya Kristen Protestan dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Bang. Jadi saya memiliki pemahaman yang sama mengenai haram dan halal. oh, Abang Advent. Yes, iya, Bang. Oh ya pantas pantas. Babi haram pantas ya. Iya. Gitu. Advent abangnya. Iya 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 Ya, bagus bagus babi kami haram. halal Ya memang. sama, tapi mengenai ketuhanan kami dengan Kristen itu sama. Mengenai eh, Tritunggal kami itu sama, Bang. iya karena di dalam babi ada setan ya bang ya. Iya kan di dalam babi itu ada setan betul nggak? Aduh, ya waktu Yesus mengusir iblis kan. Nah, kan Ya, dalam babi itu ada setan. Kalau kau makan babi, nanti kau kesetanan pula. ya, itu sampai dimusuhi Yesus kan, Bang? Karena itu babi-babi orang ini dipakai untuk terjun, Iya, rugi orang-orang kan? Nah, itu. makanya. Ada aja. Dalam babi ada setan. Oke bang, ada Siap, Bang. lagi. Mungkin abang ada pertanyaan atau bisa saya ganti dengan kawan yang antri gitu? Aman, Bang. Boleh? Cukup, Bang. Saya lihat sudah banyak yang ingin Nanti antri, silakan. Bang. Sukses terus, Iya, nanti Bang silakan naik Yusuf. kembali bang ya. Orang Sukses terus. sehat selalu ya. Suksesan. Semoga Sehat anda selalu, mendapat Bang hidayah Yusuf. gitu. Makasih Ya, banyak. makasih banyak bang. Makasih, Bang. Tuh, tuh, tuh. Eh, Selamat malam. Nah, tuh mantap tuh cara diskusi dia ya teman-teman. Mau belajar. Mudah-mudahan dijamah katanya. Aduh. Panas kawan. Iya panas. Aduh. Tuh tulis daging babi katanya paling enak sedunia. Kok masih banyak yang antri teman-teman semuanya masih banyak yang antri ini ya. Ustadz Wapi kayaknya nggak ada menemani saya solo malam ini saya sendiri nih. Teman-teman semuanya. Seperti biasanya, saya sebelum menaikkan atau melanjutkan live streaming kita, saya mengajak Anda beramal jariah untuk membantu 3 ponpes di Aceh, ya, yang terkena banjir kemarin, ya, kawan-kawan semuanya, semua kitab mereka itu hilang. Mereka mengajukan ke yayasan saya untuk pengadaan kitab yang budgetnya itu ya lumayan sangat besar gitu teman-teman. Ya jadi kita kumpulkan selama Ramadan, ya habis Ramadan nanti insya Allah akan kita salurkan jika target terpenuhi. Ya teman-teman semuanya ya mari kita bantu saudara kita yang ingin belajar agama Islam di Aceh ya kawan-kawan melalui yayasan saya nih. Anda bisa langsung pakai QRIS ya. Berapapun bantuan Anda buat mereka sangat bagus gitu. Ya. Ini untuk pembelian kitab dan mushaf Al-Quran ya teman-teman. Mungkin Anda mau mengirimkan untuk orang tua atau untuk diri sendiri gitu ya. Nih QRIS-nya dipoto ya. Saya redam dulu komentarnya ya. Saya matikan dulu kolom komentarnya. Biar bisa di scan. Nah, scan dulu teman-teman. Oke. Tuh. Scan ya. Dan kalau nomor rekening ini ya 73392077757 atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara Bank Syariah Indonesia.
Oke, silahkan di SS dan teman-teman semuanya, ini yang di kolom komentar tuh, yang di kolom komentar yang saya sematkan nomor untuk konfirmasi nih ya. Penyaluran mushafnya ya teman-teman, berapapun boleh gitu nyumbangnya ya, nggak tergantung mushafnya. Berapapun bantuan Anda untuk mereka sangat berarti gitu. Hubungi saya di nomor yang saya sematkan ini kawan-kawan ya. Tuh, 0811 5150 itu nomor yayasannya nih. 0811 5150. Oke ya. Udah. Tuh. Terima kasih ya kawan-kawan atas bantuannya. Semoga tercapai targetnya ya. Semoga tercapai targetnya di setelah Lebaran nanti ya. Amin ya robbal alamin. Mari kita bantu adik-adik kita yang sekolah di sana yang tertimpa banjir, yang mereka tidak bisa belajar karena kitabnya udah terbawa arus banjir gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akan naikkan lagi. Sabar. Junito tadi nih. Nggak ada, sabar. Nah, nggak ada juga. Tunggu ya. Nggak ada juga. Aduh, sabar. Saya naikin Kristen nih. Halo, selamat malam. Halo Bang, selamat malam Bang. Mm-mm. Kristen atau Katolik, Bang? Bang? Bang, saya Kristen Bang. Kristen. Ya, Bang. Tadi ngelek gitu. Kristen. Mungkin boleh kini. Ya, kita tanya jawab. Silahkan. Mungkin Abang mau bertanya duluan atau saya boleh tanya Abang nih. Bang, saya mau nanya aja Bang. Mau nanya Rokoknya sedikit. jangan sampai kena kamera ya, Bang ya. Kalau ngerokok Iya ke iya Bang. samping Enggak, kamera gitu ya. saya udah juga. Ya. Hmm. Saya mau nanya dikit aja Bang. Hmm, saya memang Kristen. Hmm. Ada juga agama Muslim kan. Terus yang tadi dibilang babi itu haram itu kenapa dibilang itu babi haram Bang? Ya, yang jelas Bang, babi itu haram sejak zaman Nabi Musa dulu. Memang diharamkan oleh Tuhan. Dasarnya seperti apa? Coba kalau Nah, Anda ya, dasarnya ini aku kita mau nanya kaji. sama Bang. Ya. Ya, baik. Kita kaji ya. Kita kaji sekarang masalah babi gitu ya. Coba kita lihat dulu, baca dulu dalam kitab Anda. Nanti saya sampai Al-Quran. Muhammad 11 nomor 7. Nih Bang. Nih. Demikian juga babi. Ini babi hutan ya. Ini sudah direvisi. Iya, Dan betul betul demikian Bang. juga babi. Karena memang berkuku belah, yaitu berkuku panjang bersela, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Oke? Ini di dalam Imamat ya, kitab Yahudi. Terus di dalam Yesaya 66 nomor 17. Ini Bang. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ngeri kan babi? Iya iya Bang. Jadi
babi itu diharamkan, dasarnya itu diharamkan oleh Tuhan semesta alam. Babi itu. Makanya di dalam Quran kami, dalam Quran surah Al-Baqarah, ya Bang ya, ayat 173. Faqalallahu ta'ala. Apa yang dikatakan di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Famaniturra ghaira bagi wal 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha laghafurur rahim. Jadi di situ dikatakan, ya Bang ya, Allah mengharamkan bagimu ya bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Jadi sepakat kita gitu loh. Sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini babi itu haram, diharamkan oleh Tuhan. Nah, itu dulu. Lalu kita pertanyakan, kenapa sih diharamkan oleh Tuhan? Maka kita lihat Bang, kelakuan babi. Babi bisa memakan kotorannya sendiri, ya. Terus ya sifat kebabian itu mencemari dari pengaruh otak pemakan babinya. Tuh. Jadinya seperti berkelakuan seperti babi juga nanti. Terus juga ya Bang ya banyak dari segi kesehatan, mengandung cacing pita. Kan kayak gitu. Lebih banyak mudorotnya. Makanya diharamkan oleh Tuhan. Gak bagus untuk kesehatan. Jadi seperti itu. Berarti Ustaz, gini Pak Ustaz, aku boleh nanya kan? Ini kan berdiskusi Pak Ustaz. Berarti di luar negeri juga, orang luar negeri, kami Kristen ini juga banyaknya makan daging babi kan Pak Ustaz kan? Berarti kami ini udah berdosa kami ini. Ya iya. Mau kayak gimana? Berarti ada aku Ustadz juga Wafi. baru tahu loh, Pak Ustadz tunjukkan tadi ayatnya ya istilahnya kan. Ya aku juga Kristen, memang nggak tahu sama sekali ayat itu. Nggak Ya tahu sama memang, sekali. iya Nah nggak tahu itulah sama Bang. sekali. Itulah sebenarnya ajarannya itu satu sama ajaran para nabi, yaitu Islam gitu. Babi haram. Habis itu menyembah Tuhan gak kelihatan. Cara menyembahnya dengan cara sujud. Jadi Islam Di itu sini Bang Pak bukan Ustadz, agama yang baru. aku menanya Pak Ustadz kan. Hmm. Jadi kan menyembah. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam. Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut aja. Ya. Kayak gini Pak Ustadz kan. Pak Ustadz tadi bilang menyembah yang nggak nampak kayak gitu kan. Ya kan Pak Ustadz kan. Kami itu kan menyembah Tuhan Yesus. Ya istilahnya Bapa Putra Roh Kudus gitu Pak Ustadz. Terus kok dibilang yang nggak jelas kayak gitu Pak Ustadz. Kok bisa ada narasinya Nggak jelas. orang bilang nggak jelas kayak gitu. Nyembah nggak jelas kayak gitu Pak Ustadz bilang tadi. Gini Bang ya, karena ajaran Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhannya 3 dalam 1. Atau Tuhan Yesus itu nongol, nggak pernah. Dalam Yohanes 5 nomor 37, rupa Tuhan itu kata Yesus tidak dapat dilihat. Itu. Tapi Pak Ustadz udah banyak kali mujizat lo yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus seperti kami mengadakan KKR yang lumpuh bisa berjalan, yang cacat selama 20 tahun bisa sembuh hanya karena imannya. Kok gitu Pak Ustadz? Kalau dibilang itu Yesus itu sebenarnya sebenarnya itu narasi kan. Tapi kenapa banyak Bang, orang yang waktu Pak Ustadz tahu kan KKR kan yang menyembuhkan, terus? ada acara yang menyembuhkan orang sakit kayak gitu khusus datang dari pendeta dari luar negeri. Kok bisa sembuh orang itu kalau memang Yesus itu tidak ada kayak gitu Pak Ustadz. Nah gini, Orang saya yang jawab 20 secara tahun Bible cacat aja. bisa berjalan kembali gitu. Baik. Itu bukanlah sesuatu yang wah atau standar ukuran menjadi Tuhan, bukan. Karena semua para nabi itu dia punya mukjizat. Kayak gitu. Contoh Nabi Musa membelah laut, Yesus kagak bisa. Kan kayak gitu.
Nabi-nabi Kami juga lain punya mukjizatnya ada. ya. Jadi Bang, Terus kalau gini masalah Pak kedahsyatan Ustadz. mukjizat itu bukan tolak ukur menjadi Tuhan. Kayak gini Pak Ustadz, kayak gini. Aku mau nanya, narasinya kan tadi semua kan kita kan punya bukti, punya bukti. Walaupun kita lihat di YouTube, istilahnya kayak gini, aku bukan menjelek-jelekkan agama Hmm, Muslim, bukan menjelek-jelekkan Kristen. baik. Kita sama agama itu semua bertujuannya baik kan Pak Ustadz. Terus Betul. kenapa kenapa di suatu acara KKR itu dari 100 pasien yang pastinya bisa sembuh 10 orang berjalan. Bisa yang cacat bisa jadi berjalan sembuh total. Baik, Sementara Bang. kita kita Muslim belum pernah kayak gitu kan adanya kelihatan kan. Nah, kayak gitu. Baik, Bukan baik, saya Bang. bukan Mari saya kita mari kita menjelekkan tinjau kayak gitu. dari ini ya, dari perkataan Yesus mengapa seperti itu ya. Oke? Iya. Nih, mari kita baca, Bang. Maaf ya Pak Ustadz ya merepotkan ya. Enggak apa-apa. Nih, ini Matius ya. Kitab Abang ya. Ya. 7. Nomor 7 ya. Mari kita buka nomor 22-nya. Nih apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kata Yesus jawabnya apa? Waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi ya, yang pakai nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itu bakal diusir Yesus. Ustadz, Soalnya jual-jual nama Yesus masalahnya. ini Pak Ustadz. Jadi saya mau Itu Bang. cerita sedikit ya Pak Ustadz ya. Mau cerita sedikit saya. Ya. Saya Pak Ustadz lahir pada umur 7 tahun. Saya lahir penyakitan Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa. Terus sembuh gitu. Pada umur 7 tahun saya penyakitan. Jadi agama ini pertama opungku, kalau kami orang Batak itu opungku, kalau yang dibilang opung itu kakekku orang agamanya Muslim. Terus kami udah capek berobat kemana, kalau yang dibilang rumah sakit aku itu kanker Pak Ustaz, kanker. Jadi adalah keluarga Pak Ustadz yang waktu Bang, itu kami masih sebenarnya yang kayak gitu, Bang, yang wah-wah bisa sembuh itu di Islam juga ada. ini kan Kayak gitu. Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz, saya dulu ya Pak Ustadz ya, maaf saya potong ngomongnya. Ini kan yang saya alami Pak Ustadz. Jadi saya dibawa ke satu acara, padahal bapakku udah habis, kalau 500 jutaan udah habis untuk ngobati saya Pak Ustadz. Jadi saya dibawa ke suatu acara itu namanya KKR. Kalau dokter bilang umur saya nggak akan panjang lagi Pak Ustadz, karena kankernya udah stadium 2 Pak Ustadz. Kanker saya paru-paru Pak Ustadz. Jadi saya dibawa, ya bapak aku sama mama aku marah kan, soalnya ya Muslim kan, kami kan Muslim kan. Jadi dibawa, marah sebenarnya bapak aku sama mama aku. Terus aku dibawa, aku diobati pada hari itu, pada detik itu juga saya melihat Pak Ustadz betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Saya sembuh malam itu, Bang. tidak merasakan sakit lagi. Dengar dulu Pak Ustadz, kita ntar lagi Pak Ustadz ngomong, maaf ya Pak Ustadz ya. Saya sembuh, tidak merasakan apa lagi. Kami cek lagi ke rumah sakit, kami di-scan oleh orang tua saya. Saya tidak mengalami apa-apa lagi. Sampai sekarang saya sehat. Setiap sekali setahun saya cek, itu mujizat yang ada pada aku Pak Ustadz.
Saya sudah Iya, iya. 23 tahun sekarang, 23 tahun saya nggak pernah sakit-sakit lagi. Bang, Bang, coba Ibu Ida Dayak itu juga bisa kayak gitu. Sama, sama kayak kayak itu. Iya, Jadi itu kan nggak ada istimewanya. Penyembuhan penyakit itu nggak ada istimewanya, bukan standar maksud saya. Bukan jadi yang standar kita menuhankan Yesus itu ya dengan mukjizat seperti itu, bukan standar. Makanya kata Yesus, yang pakai nama dia, dia akan mengusirnya ya karena dia adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang diusir Yesus tuh yang pakai nama Yesus siapa? Dalam nama Tuhan Yesus katanya, sembuhlah. Atau bakal diusir Yesus. Coba Bang, Anda buka ya. Coba Anda buka ke dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kata Yesus. Nah, coba kau buka kitab kau. Yohanes 5 nomor 30. Saya nggak tapi bohong. Nih saya bukain buat Anda nih, narasinya nih, nih, Pak nih, Ustadz nih. gini Pak Ustadz. Iya. Nih saya bukakan buat Anda, Bang. Nanti saya dibilang dusta lagi. Ya, Iya, iya, iya Pak Ustadz. nih. Yohanes 5 nomor 30. Kita di sini berkomentar dengan sewajarnya ya kawan-kawannya. Ya kalau ada Iya, kita ya kita sewajarnya diskusi. kita berkomentar, kita diskusi nih. Nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan Terus kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi bukan Yesusnya yang hebat, tapi Tuhannya Yesus yang hebat, Bang. Yesusnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nih. Aku tidak dapat itu berbuat kalau apa-apa menurut dari diriku kalau sendiri. menurut itu kan yang disebut Nabi Yohanes Pak Ustadz, bukan Yesus berkata itu. Ini Yesus tulisannya merah, Bang. Iya, Ini itu kan Yesus bukan berkata. Yesus berkata itu Pak Ustadz. Itu jelas aku Nih, membangkang Pak Ustadz karena itu bukan Yesus berkata, itu Yohanes itu berkata. Bang. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Tentang dirinya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini buat diri dia. Dia ngaku nggak bisa, lemah dia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin Pak Ustadz gini Pak Ustadz, kalau narasi mungkin saya kalah. Aduh, aduh, aduh. Nih, Bang, ya. Nih, Bang. Saya nanti dikira bohong gitu. Nih, kesaksian Yesus tentang dirinya. Apakah Coba dia Pak Ustadz, berkuasa coba Pak enggak? Ustadz yang ayat yang di atasnya tadi apa Pak Ustadz? Karena saya mengerti sedikit tentang Alkitab itu Pak Ustadz. Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab tuh, ya sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Ini kesaksian Yesus isinya semuanya, Bang. Ah, tuh, Anda baca aja satu perikop banyak banget gitu. Ya, banyak banget. Dan pengakuannya tentang diri Yesus ini, Yesus sendiri yang mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lemah dia, Bang. Bukan Tuhan Tapi dia. Pak Ustadz, Nggak patut dituhankan. tapi Pak Ustadz menurut
Kalau menurut saya Pak Ustadz, kan kita kan ini kan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetap satu juga. Ya, ya kan Bang Lo kan? ke Indonesia bang? Gini Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Kemana-kemana melenceng nggak bang ini? Bukan melayang-layang, tetapi saya masih sekarang masih percaya sama Tuhan Yesus karena Dialah menyembuhkan saya dari penyakit saya. Nggak apa-apa, itu hak Anda. Ya, saya hanya menyampaikan yang tertulis gitu. Terserah Anda mau terima atau tidak, mau berpikir atau tidak, itu hak Anda, Bang. Bukan saya memaksa gitu. Nah, bahwa ajaran Yesus dia sendiri bukan Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Case close di situ. Benang merahi bahwa dia bukan Tuhan. Dah, beres gitu. Itulah Pak Ustadz. Saya terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz gini Pak Ustadz sedikit. Apa saya mau minta sedikit apa Pak Ustadz biar kita agak seru kayak gitu, yang room ini agak seru. Bisa nggak Bang Edis TV sekali-sekali diundang ke room ini kayak gitu? Boleh. Biar Silakan agak abang ngasih undang ke sini, nyambung. naik aja ke tempat Yusuf PI bilang. Edis udah berapa kali diskusi dengan saya dan PT-nya pun ada tuh. Abang mau lihat nih PT Edis ya. Sebentar ya. Nih, saya bukakan buat abang. Buat abangku yang tercinta ini ya, PT Edis nih. Nih. Nih, Bang. Perhatikan pegangan. Alif Lam Mim. Betul. Coba apa arti alif lam mim? Nah, ini Pak aja nih. Kok aja kau ya? Nih, baca. Belum. Ditagi netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Enggak bisa baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Saya enggak saya nggak menyesal. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca-baca Quran. Kau dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Kenapa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca-baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Follow saya. Kamu harus buktikan. Saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Jadi itu yang abang banggakan kepada kami gitu. Gak ada suaranya bang. Suaranya nggak ada bang. Nggak ada suaranya, serius. Ustadz dengar gak suaranya? Kita bukan membanggakan Bang. Kita tidak ada di sini membanggakan karena kita itu kan saya sudah bilang tadi, kita ini tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling memburukkan kayak gitu. Kita kan meminta narasi dari Pak Ustadz. Ternyata saya juga tambah ilmu saya loh. Sedangkan saya belum pernah baca ayat yang dibaca Pak Ustadz tadi. Berarti perspektifnya ada juga kayak gitu kan. Ya memang betul itu dari Alkitab tadi. Ya berarti Pak Ustadz itu memang pintar kayak gitu. Saya bukan bilang Pak Ustadz itu salah kayak gini tadi kan. Pak Ustadz sudah menjelaskan itu. Ya, intinya banyak belajar lah bang. Kita kan cuma berdiskusi. Terserah Anda mau terima atau tidak, atau mempelajari atau tidak ya. Semoga Anda mendapat hidayah, kan gitu aja. Kita gunanya diskusi kan menambah wawasan dan agar menjadi pemikiran kita bersama gitu. Bukan saling hujat-menghujat. Oke bang. Oke Pak Ustadz, salam dari Papua Pak Ustadz. Oke. Oke Pak Ustadz. Silahkan naik kembali nanti bang ya, jika ada pertanyaan ya. Kemana tadi? Saya nggak ada WA loh.
Saya baru datang dari nganter nganter apa anak-anak. Hmm. Enggak kan logikanya begini Ustadz. Kalau memang pendeta-pendeta di Kristen itu bisa menyembuhkan langsung, kan nggak mungkin ada rumah sakit kan? Jadi Iya, gitu. Pak. Ya jelas lah. Iya, padahal yang punya rumah sakit rata-rata Kristen loh. Itu makanya aneh kan. Mm-mm. Halo, selamat malam. Kenapa ini dijeda? Mm. Giliran antum tat. Lanjut aja dulu Ustaz. Udah berapa jam saya ini? Wah, hampir 3 jam saya udah tat. Antum lah. Darlan, selamat malam Darlan. Ya, selamat malam. Ya, mau bertanya atau ditanya? Iya, Mbak, buka dulu kameranya. Aku baru pakai TikTok, belum seminggu nih. Makanya tidak bisa. Oh ya udah. Nanti aja ya. Pelajari dulu kalau belum bisa buka kamera. Jelas. Halo Ustadz. Halo, selamat. Iya, Rasul Emmanuel. Rasul Emmanuel datang. Iya. Saya bukan Rasul Ustadz. Rasul Emmanuel. Ini saya bawa saudara saya nih, Ustadz Wafi. Sama beliau ya, Iya. Bang, ya. Sama saya udah sering kan? Boleh, gitu. boleh. Sama beliau Boleh, ya. boleh. Saya besarin nih. Silakan. Oke, selamat malam Ustadz Wafi. Ya, selamat malam. Ada yang mau dibahas atau ditanya atau gimana? Ada Ustadz. Boleh nanya nih Ustadz ya? Silakan. Kalau memang nggak mau ditanya, Anda yang nanya silakan. Ya, Ustadz. Oke Ustadz. Seperti kita tahu Ustadz, bahwa pernyataan orang Islam bahwa Al-Quran ini adalah murni datangnya dari Allah, dari Tuhan. Benar Ustadz ya? Ya. Oke. Dan tidak ada keraguan terhadap kitab ini. Ya kan? Tidak ada keraguan bahwa ini memang berasal dari Allah, langsung murni kan begitu nih. Ya. Tapi mari kita bawa dulu Ustaz, bahwa setiap pernyataan sesuai dengan filsafat, setiap pernyataan diragukan dulu sebelum dibuktikan kebenarannya atau sebelum teruji pernyataan itu. Setuju Ustaz kan? Filsafat bab apa? Ini yang pernah aku dengar waktu apalah. Setiap pernyataan diragukan Enggak, dulu setelah terbukti. Saya belajar filsafat itu 3 tahun. Ini filsafat bab Ya. apa? Yang akan ada buka. Filsafat apalah, filsafat ilmu lah itu yang pernah aku Ya, ikuti. filsafat itu ilmu. Maksudnya Anda mau mengkritik Al-Quran itu pakai filsafat bab apa? Sebentar. Oke lah, bab filsafat bab maksudnya filsafat bab apa ini maksudnya Ustaz? Loh, filsafat itu kan sebuah ilmu. Saya belajar Ya. filsafat itu 3 tahun. Jadi Anda Oke. mau membahas Al-Quran ini dari sisi bab apa? Enggak, aku enggak bahas Al-Quran dari sisi apa, bahwa setiap pernyataan diragukan dulu, baru setelah dibuktikan kebenarannya baru kita percaya. Iya, itu filsafat bab apa maksudnya? Filsafat ilmu lah, filsafat kehidupan. Enggak gitu, Bang. Maaf ya. Jadi saya itu belajar filsafat itu sampai selesai. Jadi begini, di filsafat itu ada istilahnya sur, ada istilahnya muqaddimah, ada istilahnya. Jadi Bukan banyak filsafat di istilah Muslim, itu. ini kan filsafat kontemporer. Iya, itu kontemporer, itu dipakai barat, tapi ini saya menggunakan istilah bahasa Arabnya. Kalau mau menggunakan istilah bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ya bisa. Maksudnya itu di dalam filsafat itu ada bab-bab tertentu. Ada bab itu pendahuluannya, ada bab itu isi konteksnya atau apa. Itu nanti dibagi. Nah, yang akan Anda bicarakan ini bab apanya gitu loh. Oh, saya rasa bab apanya aku rasa ini nggak perlu ke situ lah dulu kita. Tentang sebuah meragukan dulu kita sepakat dulu bahwa kita pembuktikan dulu. Bukan ke filsafat. Nah, gini Ustaz, aku mau ambil gini.
Di surat Al-Baqarah ayat 249. Boleh buka Ustaz ya. Al-Baqarah lanjut. 249. Itu sebentar Ustaz, biar kuning bacanya. Di situ Ustaz ada kisah tentang Talut, Jalut, dan Daud. Ini agak apa pula nih? Sebentar Ustaz, aku baca Ustaz ya. Ayat 249. 249. Ya. Maka, ini aku baca Ustadz ya, karena aku yang bawakan apanya, terjemahan nggak apa-apa kalau nggak aku baca Arabnya Ustadz ya, karena aku nggak bisa baca bahasa Arab ya. Maka, ini ayatnya itu 249. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Dengan sebuah sungai katanya, maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan, ini dia, dengan tangan, akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Oke. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Dan kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Oke. Dengan izin Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustadz, aku mau tanya Ustadz, kisah ini, Talut ini siapa Ustadz? Ya namanya Talut. Talut ini gini Ustadz, Talut ini mirip dengan kisah Saul, Daud, dan Goliat. Apa kira-kira cocok Ustadz? Kalau Saul dan Goliat, iyalah mirip, oke lah. Oke, karena aku baca ayat di belakangnya pun, Talut ini raja Israel, raja Bani Israel, maka sangat cocok Talut adalah Saul, ya kan? Jalut adalah Goliat dan Daud adalah Raja Daud. Oke. Oke, Ustadz ya. Oke. Ustadz, sebenarnya kisah ini ada menjadi anomali keanehan. Kenapa aku bilang keanehan Ustadz? Kisah ini sebenarnya bukan kisah Saul. Kisah Saul di Alkitab, di perjanjian lama tidak ada berbicara tentang membawa tentara Israel menuju sungai untuk meminum begini. Kisah meminum bala tentara Israel untuk merebut kota Midian itu ada di cerita Gideon. Mari kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 14. Kisah ini kisah Gideon, bukan kisah Saul. Tetapi kenapa di Al-Quran kisah Gideon masuk menjadi kisah Saul? Ada salah, kenapa ada salah tulis ini? Salah kisah dia ini. Mari kita buka Hakim-Hakim. Bentar Ustaz ya. Hakim-Hakim 7, cerita menciduk air itu Gideon itu dengan orang Israel untuk merebut Midian, bukan cerita Saul. Tetapi di Al-Quran masuk ke dalam cerita Talut, Saul. Salah duduk cerita itu, narasi itu. Sini ku baca ayat apa? Hakim-Hakim 7 ayat 5. Inilah kisahnya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air. Ini dia. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikianlah juga setiap orang yang berlutut dan meminum, dipisahkan ini, yang minum ini. Orang-orang yang menjilat air itu membawa tangannya ke mulut, ini Gideon ini membawa tangannya ke mulut,
berjumlah 300 orang. Ini, tetapi rakyat lainnya semuanya berlutut minum air. Ada yang berlutut macam begini menjilat sama anjing. Ada juga yang begini menciduk. Kisah Gideon. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon ini, dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu. Dengan 300 orang yang begini minum pakai tangannya, diambil air, diciduknya. Dengan begitulah siapa yang minum pakai begini, pilihlah dia ada 300 orang. Dengan 300 orang itulah kau akan mengalahkan suku Midian itu. Ini kisah Gideon. Kenapa di Al-Quran kisah ini masuk dalam kisah Saul, Raja Talut? Silakan jelaskan Ustaz. Oke, kita cek tempat dulu ya. Tempat tentang Gideon itu di mana lokasinya? Lokasinya di mana itu? Di Bukit More, di lembah ini, di sebelah utara dekat Bukit More ada perkemahan. Ini perang antara orang Israel dengan Midian. Nama daerahnya itu di daerah apa itu? Itu apa di daerah Yerusalem kah, atau di daerah Mekah kah, atau di daerah mana? Nama daerahnya dulu. Sebentar, inilah ya. Yerubbaal, yakni Gideon, bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyatnya bersama-sama. Mereka berkemah dekat mata air Harod. Ini. Iya, di mana itu? Di mana? Di daerah mana? Kalau sekarang itu mana gitu loh. Apa hubungannya ke situ, Ustaz? Lah enggak, nanti Kita akan sekarang tahu bicara kisah itu. kejadian itu, kita tentukan tempat dulu, karena kalau nanti hanya kejadiannya sama tentang air tapi tempatnya beda, bisa jadi ada dua kejadian yang sama tentang air tapi berbeda tempat. Kalau di Al-Quran, di dalam keterangan para ulama jelas dengan tempatnya ada. Coba yang hakim-hakim, yang kata Anda hakim-hakim itu tempatnya di mana? Langsung macet Bang Dongking. Bentar. Aduh. Oke, kalau di sini dikatakan di Midian kuno diyakini terletak di barat laut semenanjung Arab. Oh beda berarti. Bukan itu Teluk berarti yang Akaba, diciptakan ini Al-Quran, dia. Bang. Oh sebentar. Oke, sekarang Kalau semenanjung Arab mana itu ceritanya? umum, terlalu umum. Jadi gini Bang, kalau Sekarang jadi begini Ustadz. saya Dari jelaskan dulu mana ya, kan butuh jawaban saya. Oh, silakan. Butuh jawaban saya kan. Silakan. Jadi gini Bang, tadi Abang di awal, saya kan cukup keren kan. Abang di awal kan cukup keren mengatakan kita mau mengkritik pakai filsafat kan begitu. Saya kira Abang akan benar-benar pakai filsafat, ternyata kan nggak sama sekali gitu. Karena begini, ketika Abang mulai menyamakan kasus Saul dan hakim-hakim, lalu seolah-olah Al-Quran, ketika seolah-olah Al-Quran itu niru kisah itu dan salah, itu Anda sudah menggunakan logical fallacy. Salah cara berpikir Bang. Logical fallacy itu ada beberapa. Salah satunya namanya false cause. False cause itu artinya ada dua kejadian yang mirip, lalu seolah-olah kejadian yang kedua itu niru kejadian pertama. Langsung diklaim seolah-olah niru. Itu Anda sudah menggunakan logical fallacy di sana. Ingat Bang, Al-Quran itu berdiri sendiri. Tidak sama dengan kitab Abang. Kitab Abang, tanpa perjanjian lama, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Semua cerita di perjanjian baru akan sia-sia tanpa ada kitab orang Yahudi. Kalau kita gak butuh Bang. Kita gak butuh kitab Yahudi. Kita gak butuh kitab perjanjian lama, perjanjian baru, gak butuh. Al-Quran berdiri sendiri. Sehingga ketika Al-Quran menceritakan sebuah kisah, itu dengan tempatnya dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ini ya, ini tempatnya langsung dijelaskan Bang. Anda kalau bisa menjelaskan kedua Coba terangkan di mana. Ini ya, kita langsung baca keterangan para ulama, para pakar. Nih ya, Anda buka di dalam Tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh salah satu pakar sejarah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, tempat bahwa kasus tentang Tolut dan Jalut yang air, masalah air ini ya. Ini ada di mana? Wa huwa qaulu Ibni Abbas was-Sudi annahu nahru Palestin.
Ini ada di daerah Yerusalem, Bang. Di daerah Yerusalem. Jelas. Nah, sehingga tepatnya ada di mana? Annahu nahrun baina Urdun wa Palestin. Jadi ada sungai yang memisah antara daerah Urdun dengan Palestina. Dari kejadiannya saja, itu sudah beda banget dengan kitab Abang. Makanya saya di awal mengatakan, oke lah kalau ada Abang mau menyamakan ini dan itu, oke dulu. Saya pengen tahu narasinya setelah itu. Saya pengen tahu narasinya. Wah, Abang menunjukkan tempatnya aja gak bisa. Lalu Nggak bisa mengatakan gitu, Al-Quran new gitu. nggak bisa. Tunggu dulu. Ini santai dulu. kasus, Ini tunggu dulu bagian Ustaz. saya kan. Ini kan saya kan. Peristiwa ini sangat mirip. Ini kan Ustaz. saya kan. Ada Bagian saya sekarang jawab gini, kan. nggak Jangan gini kepanasan Ustaz. Bang, santai-santai. Ini bagian Enggak, saya. enggak gini Tadi dia. Abang ngomong saya nggak motong sama sekali. Abang Enggak. ngomong saya nggak motong sama Potensi, sekali. maka aku bilang Gimana ini Ustaz? apakah Ini mulai gak ini? Mulai gak ilmiah ini? Iya Bang, gantian lah. Tadi kan Gantian, kita dengarkan gantian, Abang dong. silakan. Jadi- Abang nanti kita dengarkan lagi jawaban Anda gitu. Biar Iya, teratur. jadi kalau memang Anda merasa benar, santai saja. Makanya saya ketika mengatakan Anda menyamakan ini dengan Saul, menyamakan ini dengan hakim-hakim tapi salah kutip, saya kan diem kan. Saya nggak kepanasan gitu loh, saya diem saja. Kenapa? Karena kitab suci saya nggak butuh perjanjian lama, kitab Yahudi bang. Kitab saya nggak butuh nebeng gitu loh. Nggak butuh nebeng ke kitab orang lain, kitab saya. terangkan aja Ustaz, bagaimana Begitu. bisa kemiripan Santai cerita ini bisa dulu, terjadi santai dengan dulu. hakim-hakim? Jangan kemanasan gitu loh. Biar Anda paham bahwa semua cerita yang ada di dalam Al-Quran itu datangnya dari Allah. Beda sama kitab Abang, itu dari catatan-catatan manusia. Gitu loh Bang. Kalau kita bandingkan cerita dalam Al-Quran dengan cerita dalam kitab Abang, ya jauh. Ini firman Allah, ini catatan manusia. Ya jauh Bang. Jauh begitu. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib menerangkan kejadian Jalut dan Tolut itu nahrun bainal Urdun wa Palestin, yaitu sungai yang memisah antara daerah Urdu dengan Yerusalem. Nah, itu kan jelas, tempatnya saja sudah dijelaskan di mana kejadiannya. Nah, Abang, saya baru nanya tempat saja sudah bingung kan tadi kan, nyari-nyari semenanjung Arab Di katanya. Alkitab, Santai dulu, di Bang. Alkitab ada itu. Santai di dulu, Alkitab santai dulu. ada Ustaz. Ini Di Alkitab kepanasan ada. kayaknya ini. Nggak butuh tafsir, nggak butuh tafsir. Kepanasan ini. Gini Bang, karena beda. Kitab saya itu firman Allah yang isinya, inti Ya, dari tapi itu kan isinya pengakuan adalah Ustaz, itu firman hikmah yang Allah. diceritakan kepada Nabi Muhammad. Kalau kitab Abang kan kitab cerita kan, cerita umat terdahulu. Nah, kan cerita kalian juga Tuhan cerita Daud. kalian juga itu firman. Aduh, Kan bisa saja. Ini sudah mulai ini Ustaz. Ini kayaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa gantian ngomongnya. Kepanasan ini kayaknya. Kalau ngobrol sama saya itu santai Bang, karena saya itu akademis. Abang ngomong filsafat dari awal itu aja Anda sudah kena logical fallacy yang satu sekarang. Enggak, nggak Yang usah kedua- lari-lari, Ustaz. Maka aku bilang katakan Nah, bahwa ragukan dulu. Panas dia. Jangan pribadi, terangkan dulu narasinya ini. Ya santai, ini kan waktu saya. Jangan kemana-mana. Enggak, Anda karena ngomong Ustaz kan saya lama nggak apa ya, nggak potong-potong gitu loh. Anda ngomong saya nggak potong-potong. Jadi nanti Enggak, intinya dia setelah terangkan, saya Ustaz. bicara, baru Anda ngomong setelah terserah Anda ngomong apa. Tapi tunggu dulu gitu loh, gantian karena saya nunjukin data. Saya nunjukin data. Sebelum membahas Silakan. kejadian, kita tentukan tempatnya dulu. Tempatnya sama tidak? Kalau nggak sama ya sudah nggak sama berarti. Loh, kan mirip. Nah, itulah logical fallacy. Katanya mau bahas filsafat. Gimana sih? Tadi sok-sokan mau bahas filsafat. Kita akan membahas filsafat harus diragukan dulu. Kok bisa bahas filsafat itu langsung ngomong pertama kena logical fallacy? Logical fallacy itu yang terkenal bahkan apa namanya tadi itu? Association atau false cause. False cause itu menyamakan dua perkara yang dikira yang terakhir niru yang pertama. Itu logical fallacy namanya. Anda sosokan di awal mau bahas filsafat tak meragukan. Saya minta tempatnya aja Anda mengatakan semenanjung Arab itu kan sudah bingung Anda itu. Kok bisa ada semenanjung Arab itu luas sekali. Semenanjung Arab. Jadi tolong Bang, jadi jangan pernah samakan Al-Quran dengan kitab Anda. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kitab saya 30 juz isinya firman Allah. Kitab Anda setebel-tebelnya itu isinya catatan orang.
orangnya pun nggak jelas. Misalnya kita mau bener-bener ilmiah sekarang, saya minta sanad pengabaran tentang cerita di Hakim dengan cerita di Al-Quran. Kita buktikan sanad pengabarannya, siapa yang sampai kepada Nabi Muhammad dan siapa yang sampai kepada kasus pertama itu terjadi. Saya minta sanad misalnya sekarang, sanad pengabarannya, mata rantai pengabarannya, bisa ndak Anda mempertanggungjawabkan yang di Hakim dengan yang kisah Goliat? Saya akan menunjukkan data itu sekarang, tetapi Anda juga harus menunjukkan data itu mata rantai pengabaran. Kalau nanti kita ternyata ketemu siapa yang salah, nah di sanalah baru bisa mengklaim, oh Anda yang benar, saya yang salah. Kalau cuma hakim-hakim tulisan orang, Samuel tulisan orang, mau dibandingkan sama Al-Quran yang tulisan yang langsung firman dari Allah, ya gak bisa bang. Ditanyain tempatnya aja Anda bingung loh. Begitu, coba dijawab. Kita sama-sama buktikan sanad mata rantai pengabaran tentang dua cerita antara Al-Quran dengan yang hakim-hakim. Siapa yang benar? Coba dijawab bang. Ayo. Lo kok diem? Mic-nya bang, mic-nya bang. Mic-nya. Mic. Kita jangan kesanat kemana-mana Ustadz. Jadi gini, Kan bingung kan? aku mengatakan begini ya, aku membaca kisah ini. Saya simak. Silakan. Bingung kan? Kisah tentang Diminta sangat membawa bingung, bala tentara Israel. Sebentar dulu Ustadz, kita gantian. Kisah tentang bagaimana rakyat atau tentara Israel itu dibawa oleh pemimpinnya yang meminum air itu menciduk begini itu kan menjadi fokus cerita yang ada kesamaannya. Itu ada kisah Gideon. Nah, tetapi setelah masuk ke Al-Quran, itu menjadi masuk ke cerita Raja Saul. Di dalam kisah-kisah ini, nggak pernah itu terjadi. Ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya pun ada juga di Al-Quran berbicara tentang tabut perjanjian. Tabut. Yang mana tabut ini kan ada di Alkitabnya ini. Artinya tabut ini pun tidak lengkap ceritanya di Al-Quran. Tabut perjanjian itu isinya apa aja pun nggak jelas. Ya kan? Nah, begini dia, hal-hal seperti ini bisa menjadi dasar bahwa ada sebuah cerita yang gak sinkron antara di perjanjian lama dengan Al-Quran. Ada dua cerita jadi yang gak sinkron Ustadz. Yang pertama cerita tentang Talut yang mencomot cerita Gideon ke Talut, salah duduk kisah itu. Seharusnya di kisah Gideon masuk ke kisah Talut, Saul, bukan ada itu. Yang kedua, cerita yang juga diduga salah adalah cerita ibunya Yesus, Miriam. Miriam ini salah juga ini. Miriam ini saudara, dikatakan di Al-Quran, Miriam ini saudara Harun. Harun ini bapaknya Imran. Jadi tiga tokoh, Miriam, Harun dan Imron adalah benar ini di Alkitab Perjanjian Lama. Miriam ini saudara Musa, Harun pun saudara Musa, Imron itu bapak mereka. Tetapi salahnya adalah Miriam menjadi ibu Yesus yang gak ada hubungan, gak nyambung. Ibu Yesus harusnya Maria, tetapi si penulis Al-Quran memasukkan ini jadi Miriam dan menempelkan Harun dengan Miriam yang 1500 tahun jaraknya. Ada dua kisah yang nggak sinkron. Kisah Talut dengan Gideon yang salah duduk, dan juga kisah Miriam yang salah duduk dengan saudaranya adalah Harun. Jadi ini diduga, ini kok bisa nggak sinkron antara kisah Gideon masuk ke dalam kisah Saul, dan Miriam yang Maria, saudara Maria adalah Harun, nggak sinkron juga. Silakan Ustaz. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini Silakan. nambah pertanyaan ini ceritanya Ustadz. Nambah pertanyaan. Bukan. Yang satu belum selesai ya, yang Saul belum selesai, lalu melebar ke Miriam saudara Imron. Benar, begini dia. Jadi begini. Kasus ini, Sudah, dua santai kasus. dulu. Oke, silakan. Ini bagian saya sudah. Oke, Bagian silakan. saya, ya. Jadi itulah teman-teman ya. Tadi di awal Mas Immanuel mau pakai mau pakai filsafat katanya, keren kali kata saya. Filsafat dari mana? Dari Hong Kong. Gini bang, saya kan sudah bilang bang, jangan samakan Al-Quran dengan kitab abang.
Al-Quran itu 30 juz, isinya itu murni 100% firman Allah. Abang tadi sempat mengatakan begini, ada kata-kata begini, Al-Quran ternyata mencontek cerita tentang Saul itu salah. Padahal ini kejadiannya bukan di Saul, tapi ditulis di dalam Hakim-Hakim. Nah, kata-kata mencontek itu buktikan seharusnya, Bang. Anda harus punya bukti itu loh. Ini kalau dalam diskusi resmi, Anda bisa kena pasal itu. Bisa kena pasal mengatakan mencontek. Buktikan Al-Quran, yang menulis Al-Quran, siapa? Salah satunya Zaid bin Thabit, Sayyidina Muawiyah, sebagai penulis Rasulullah, sebagai katib, sekretaris, pernah mencontek atau memasukkan kisah Hakim ke dalam Al-Quran baru. Bisa dibuktikan kayak gitu. Anda dengan mudahnya mengatakan Al-Quran nyontek. Buktinya apa, Bang? Jangan cuma nyampah kita yang bersihin, jangan. Kalau cuma nyampah itu kita bisa, Bang. Kita bisa nyampah itu. Karena saya tahu kitab Abang itu baru bisa disebut kitab suci gara-gara ada perjanjian lama. Nebeng namanya, kitab nebeng. Kalau kita nggak perlu nebeng-nebeng ke agama lain, nggak perlu. Al-Quran, Al-Quran. Spanyol, Iya. Tat. Jadi Abang mengatakan ya, Abang tadi mengatakan Al-Quran nyontek, itu harus dibuktikan loh. Saya minta bukti setelah ini loh. Buktikan kepada saya ada fakta sejarah sahabat Rasulullah memasukkan kisah Saul atau Hakim ke dalam Al-Quran. Saya minta bukti setelah ini. Begitu. Yang kedua, Bang, di dalam Al-Quran dijelaskan di zaman terjadinya peperangan antara Jalut dengan Tolut, itu ada seorang nabi yang hidup saat peperangan itu, namanya Samuel. Nabi Samuel ketika itu. Nah, sudah jelas. Yang kedua di sini, Bang. Jalut itu yang memiliki tentara karena dia raja. Ada yang berpendapat di dalam kitab Mafatihul Ghaib, dia juga seorang nabi. Apakah Saul itu seorang nabi di dalam kitab Abang? Kalau bukan, ya sudah, beda berarti. Nggak sama ini. Jadi kalau Anda mengatakan nyontek, Bang, mohon maaf, kitab kita berdiri sendiri. Kalau saya mengatakan perjanjian baru, nggak akan pernah Yesus jadi Tuhan tanpa ditempel kitab orang Yahudi, buktinya ada sampai sekarang. Anda pakai itu sampai sekarang. Kristen nggak akan pernah ada tanpa Yahudi karena nebeng, sampai hari kiamat nebeng gitu loh. Agamanya nebeng, keselamatannya pun nebeng, nggak punya keselamatan sendiri gitu loh. Kalau Islam beda. Islam keselamatannya ada sendiri, Tuhannya ada sendiri, nabinya ada sendiri gitu loh. Jalut yang memiliki kerajaan, yang punya otoritas saat itu, punya anak buah, ada yang mengatakan dia ada seorang nabi, dan saat itu nabi yang hidup sezaman dengan kejadian perang itu adalah Nabi Samuel. Ada nggak keterangan seperti ini di kitab Abang? Kalau nggak ada, ya nggak sama berarti. Nggak sama ini. Gitu loh. Lalu saya minta bukti ya, teman-teman. Ini ada 18.500 orang. Kita buktikan orang Kristen yang di awal sok-sokan mengatakan akan berbicara filsafat. Kita minta bukti, mana bukti Al-Quran nyontek kepada kitab Anda. Buktikan dalam fakta sejarah. Ada sahabat Nabi, seorang sekretaris Rasulullah dalam mencatat wahyu, pernah memasukkan kisah itu kepada Al-Quran. Saya minta buktinya, Bang. Silakan. Ayo kita buktikan ini ya. Dia Suaranya, Bang, suara. Mik. Oke, terima kasih. Jadi saya mengatakan ini kemiripan. Jadi seakan-akan Abang kisah tadi ini bilangnya mirip. nyontek. Abang bilangnya Ustaz, nyontek gini, tadi. kalau kita diskusi Ustadz, janganlah kita saling memojokkan. Artinya kita kan diskusi. Abang memulai. Saya angkat sekali. Oke lah Ustadz Kalau Yusuf abang PI, memulai, saya kayaknya angkat gitu. kurang enak ceritanya. Kita kan diskusi Abang biasanya bilang kita kan nyontek enak. Kita perlu kan nyontek begini. kan. Buktikan contekan itu. Enggak, aku nggak bilang nyontek Ustadz ya, gitu dia. Biar kita Direkam teman-teman ya, agar direkam enak aja nanti ya. Ustadz. Kita viralkan nanti. Oke lah Ustadz PI, kalau kayak gini Ustadz PI udah kurang enak gini diskusinya. Kalau bisa udahlah, kalau apalah. Anda di awal bilang nyontek, niru. Nggak ada. Kalau gitu udahlah Ustadz. Oke lah. Ini akan saya potong, akan saya viralkan. Kurang enak gini Ustadz. Akan saya viralkan, akan saya potong ini. Anda mengatakan nyontek. Anda harus bisa buktikan ada sahabat Nabi. Loh, kok kabur?
keras lah tat. Kasihan anak orang. Kabur dia. Ada. Enak aja Quran dibilang nyontek. Emang kita lo yang nebeng sampai hari kiamat. Ih.